Oke. Sekarang kita ada di Kestrat, podcast kajian aksi dan strategis. Kita akan membahas mengenai Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Bersama aku sekarang Salsabila Zara selaku moderator, dan sekarang kita bersama Bapak Lukman. Ya, siang. Ya, siang Bapak. Sekarang nih kita mau ngebahas tentang Indonesia gelap sama kabur aja dulu, Pak. Oke. Tapi sebelum ke situ kita tanya-tanya dulu nih seputar Bapak gimana ya. Kalau yang saya dengar nih dari kegiatan-kegiatan kemarin ya, kegiatan BEM banyak banget Bapak berpartisipasi ya. Yang mau saya tanyain pertama kali itu adalah gimana Pak cerita Bapak tuh dari awal-awal SMA atau kuliah, perjalanan organisasinya itu bagaimana Pak? Oke. Oh, kalau pengalaman, tentu saja pengalaman pada masa lampau ya. Betul. Ketika saya seperti Caca lah Iya. kira-kira. Saya kuliah S1 itu tahun 94 di Fakultas Hukum Muhammadiyah Jakarta. Terus saya ikut LDKM. Terus setelah itu aktif di organisasi. Di Fakultas Hukum saya jadi, kalau dulu namanya Senat Mahasiswa Fakultas Hukum. Sekarang namanya BEM gitu ya. Dulu saya ketua Senat 2 periode Fakultas Hukum. Karena zaman saya itu zaman reformasi tahun 98. Jadi saya juga waktu itu bukan hanya ikut demo tentu saja, biasa sampai nginep di DPR gitu kan. Jadi salah satu pelaku sejarah gitu. Betul. Kan. Terus saya waktu itu, kita dan teman-teman ingin membuktikan bahwa saya mahasiswa itu juga tidak hanya bisa turun ke jalan, tapi secara akademik bisa memproduksi ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka waktu itu kita bikin pembuatan undang-undang versi mahasiswa Indonesia. Kebetulan saya ketua umumnya. Waduh. Nah, waktu itu setelah lengsernya Pak Harto ya, kita kasih rancangan undang-undang Susduk DPR, undang-undang politik ke Presiden, ke DPR gitu ya. Itu membuktikan bahwasannya mahasiswa, terutama kita pada masa itu, tidak hanya di jalanan demonya, tapi bisa juga memproduksi secara intelektual ketentuan perundang-undangan seperti itu. Nah, ya kalau organisasi-organisasi lain ya tentu saja banyak sekali ya. Iya. Makanya selalu saya bilang ke mahasiswa, kalau ada kegiatan mahasiswa, ya karena saya di Fakultas Hukum, dosen Fakultas Hukum, tentu saja anytime saya siap bantu. Bahkan kalau nggak perlu dibayar lah gitu kan, karena saya juga pernah jadi mahasiswa kan, mahasiswa nggak punya uang kan. Kalau minta uang ke pimpinan juga belum tentu dikasih semuanya kan. Maka daripada pakai yang lain, mendingan misalnya honornya nggak usah dikasih ke saya, karena saya juga pernah jadi mahasiswa gitu ya. Jadi paham gitu ya Pak ya? Paham lah gitu kan. Gitu Caca. Oke, baik Pak. Nah, pasti Bapak menjalani kehidupan Bapak nih dari organisasi semuanya sampai sekarang udah jadi dosen dan praktisi hukum ya Pak. Kira-kira apa Pak yang memotivasi Bapak? Maksudnya tuh apa Pak moto Bapak gitu selama ini? Apakah Bapak punya moto tertentu nih yang memotivasi Bapak sampai sekarang? Kalau saya simpel, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi saya lulus kuliah tahun 98, saya sudah jadi pengacara. Berarti baru sekitar 27 tahun. Yeah. Saya jadi punya lisensi pengacara. Tapi mungkin setelah 5 tahun belakangan ini saya lebih banyak jadi saksi ahli hukum pidana di pengadilan maupun di kantor polisi. Dan lebih karena passion saya ngajar ya. Ngajar, maka saya ngajar di Bayangkara sejak tahun 2008. Wah, udah lama banget ya Pak. Lumayan lah. Lama tuh, saya belum ada tuh. Masih SD saya. Ketahuan tuanya. Itu terus, ya saya juga bagi saya kalau ngajar itu sebenarnya bukan pekerjaan, tapi panggilan. Panggilan. Sama seperti saya punya istri dokter. Saya bilang kalau sama istri saya, kalau pagi boleh kamu cari uang, tapi kalau sore udah sampai rumah, kamu membantu masyarakat. Karena dokter dan orang hukum itu, sarjana hukum itu, ya tugasnya membantu orang. Betul. Sampai rumah seperti itu. Jadi juga ada beberapa usaha properti, perumahan. Jadi mengajar bagian daripada passion saya. Jadi mengajar itu salah satu sumbangsih Bapak ya kepada masyarakat. Betul. Keren sekali. Ya, kita langsung aja Pak. Kita langsung aja ke materi kita ya. Langsung aja ke topik.
Nah, kemarin-kemarin tuh ada isu-isu di kalangan milenial dan Gen Z ya Pak ya, tentang Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Jadi di Indonesia gelap itu dan kabur aja dulu tuh di background oleh 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Mereka melihat apakah dalam 100 hari ini ada nggak sih perkembangannya gitu. Ternyata bukannya malah naik, malah menurun gitu Pak ya. Malah menurun. Banyak RUU yang belum disahkan dan banyak polemik-polemik lain lah. Salah satu polemiknya yaitu dari makan siang gratis. Itu banyak sekali ya, seperti anak-anak keracunan. Terus setelah itu dana membengkak yang membuat Bapak Presiden itu memutuskan untuk efisiensi, dan salah satunya yang diefisiensi adalah dana pendidikan. Wah, itu langsung ramai tuh Pak, dana pendidikan kok diefisiensi, nanti beasiswanya bagaimana? Tapi kalau yang dari yang saya research, saya baca waktu itu pendapatnya Prof. Stella Christy ya, wamen kita itu, beliau bilang kalau misalkan yang yang diefisiensi itu bukan dana beasiswa ataupun dana pendidikan, tapi kayak dana-dana yang kayak seperti dana-dana pulpen lah, dana apa, yang dana-dana kecil seperti itu Pak yang diefisiensi ya. Menurut Bapak gimana? Apakah makan siang gratis ini efektif untuk anak-anak di Indonesia, atau justru malah dengan dananya membengkak malah bikin gak efektif gitu Pak pengalihan dananya untuk MBG? Menurut Bapak gimana? Oke. Ya tentu saja makan siang gratis ini adalah janji kampanye Pak Presiden kita dan Wakil Presiden kita, gitu kan? Dan itu memang harus ditunaikan. Cuman yang menjadi permasalahan kan bukan masalah makan siang gratis, tapi apakah tadi pertanyaan Caca, apakah itu efektif? Efektif apa? Efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Betul. Kan itu yang paling penting. Termasuk tapi tidak terbatas terkait dengan pendidikan. Pendidikan itu dengan adanya efisiensi ini, sepengetahuan saya dipotong 8 triliun anggaran pendidikan. Terlepas daripada itu untuk pulpen dan seterusnya, senyatanya ada 8 triliun diefisiensikan untuk makan siang gratis. Konversikan ke sana kan, betul. Gitu kan. Saya melihatnya begini, kalau saya mungkin meng-highlightnya dari sisi yang berbeda. Kalau saya makan siang gratis penting, tapi bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana memberikan lapangan pekerjaan buat orang tua anak itu. Kalau orang tuanya bekerja dengan baik dan seterusnya gitu, dan aman, dapat terhindar dari potensi untuk dipecat dan seterusnya, tidak menjadi masalah besar untuk sekedar memberikan makan siang gratis. Betul. Kan itu yang paling penting. Nah, justru orang tuanya gitu kan, orang tuanya yang kita pikirkan, bukan makan siang gratis itu menjadi tidak penting. Tadi saya bilang penting, cuman bukan yang paling penting. Lebih jauh dari itu. Ini kan 100 hari, tadi Caca bilang 100 hari pemerintahan. Kan seharusnya masyarakat, terutama kaum milenial, kaum muda, melihatnya secara pragmatis. Apa sih yang ente sudah bisa lakukan selama 100 hari Pak Presiden kita, Presiden kita, kan itu aja paling pragmatis kan itu. Makan siang gratis tidak serta-merta mungkin memberikan kepuasan buat kaum milenial. Kita bisa lihat misalnya teman-teman kita mahasiswa, what next ketika lulus S1, gitu kan? Lapangan pekerjaan susah. Di tempat lain ada yang sudah, ini bukan di Bangikara tapi nggak tahu di Bangikara, tapi di teman-teman lain cerita gitu kan, mahasiswanya 3-4 tahun lulus tapi saya sampai sekarang susah mencari pekerjaan. Tadi juga sebelumnya kan disampaikan di ngobrol tadi, arahnya adalah kita ingin bikin Indonesia Emas tahun 2045. Iya, Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas itu kaitannya dengan kelas menengah semakin tinggi. Betul. Jadi untuk kemajuan suatu bangsa, suatu negara, kelas menengahnya itu harus tinggi. Visi pemerintah pada masa yang lalu, Pak Jokowi dan gitu ya, ditargetkan tahun 2045 kelas menengah itu 80% dari jumlah penduduk Indonesia. Kenyataannya 2 tahun lalu itu baru 21%. Sekarang harusnya kan trennya menaik untuk ke arah 2045, tapi trennya sekarang menurun 17%. Waduh, signifikan sekali turunnya. Ya artinya apa? Nah, ini dipengaruhi berbagai macam faktor. Betul. Kan gitu kan? Faktor yang paling utama tentu saja banyak
karena bidang saya adalah hukum. Tapi hukum tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ekonomi, politik, hukum dia mempengaruhi, saling berkaitan ya Pak. Semuanya. Gitu Caca. Berdinamika jadi ya Pak, saling berkaitan. Terus juga harusnya kan yang namanya pemerintah itu menanggapi kritik masyarakat itu secara bijak ya Pak ya, secara bijak dan ditelaah lagi gitu. Kemarin tuh kalau saya lihat banyak sekali ya, ini saya ambil satu aja, ini saya ambil dari Pak Luhut ya, dengan menanggapi Indonesia gelap dan menanggapi kabur aja dulu, beliau menanggapi ya udah kabur aja sendiri gitu. Terus beliau bilang lagi, loh kok gelap, Anda yang gelap gitu. Kalau yang saya baca ya itu. Nah itu saya gimana ya menanggapinya, loh masyarakat malah semakin tidak percaya Pak dengan pemerintah gitu. Kepercayaan masyarakat pada pemerintah semakin menurun, kepercayaan kepada pemerintah juga semakin semakin kacau gitu Pak, tidak terkoordinasi gitu Pak. Nah tadi kan Bapak bilang harusnya Indonesia Emas 2045 itu harusnya masyarakat menengahnya itu naik ya Pak, semakin naik. Malah dengan adanya berbagai polemik ini jadi menurun ya. Sekarang persentasenya jadi 17% sekian tadi Bapak bilang ya. Nah, yang namanya kita kan negara demokrasi nih Pak. Kita negara demokrasi yang dimana negara demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat ya Pak ya. Dari rakyat untuk rakyat, yang pemilihan presiden sepenuhnya dipilih oleh rakyat, gimana segala macam. Nah, dengan adanya kualitas yang menurun ini Pak, dan kalau dari yang saya lihat dari data itu kaum intelek dari diploma 1 sampai 3 dan S1 itu cuma sekitar 20% Pak. Bagaimana menunjukkan negara demokrasi yang bagus Pak dengan kaum intelek yang sedikit itu dengan banyaknya populasi di Indonesia. Sedangkan gimana ya Pak ya, banyak dengan sedikitnya kaum intelek ini banyak grassroots itu yang disogok Pak, misalnya untuk beli suara pakai sembako gimana segala macam. Mereka nggak bisa mikir karena mereka mikirnya ini untuk makan besok gitu, bukan mikir untuk ternyata regulasi ini mempengaruhi kita secara keseluruhan gitu. Bagaimana Pak? Oke, saya nariknya tadi yang apa yang disampaikan Caca terkait dengan Indonesia gelap. Betul. Yang kemudian direspon oleh yang mewakili pemerintah atau beberapa pemerintah, katakan Pak Luhut, Bung Noel dan seterusnya, terkait Indonesia gelap, kabur aja dulu, direspon, ya udah kalau kabur aja tapi jangan balik lagi. Iya betul. Dan seterusnya lah. Saya pikir itu respon yang berlebihan. Mahasiswa itu, karena saya juga pernah jadi aktivis mahasiswa gitu ya, reformasi tahun 98, nginep di DPR segala macam. Mahasiswa itu anak muda. Anak muda itu hidup dengan idealisme. Kalau anak muda tidak mempunyai idealisme, mendingan tidur aja gitu kan. Bagi saya wujud dari idealisme adalah antara lain sikap kritis. Bahkan kalau mau lebih di downgrade lagi, skeptis misalnya. Nggak ada masalah. Skeptis itu kan mempertanyakan. Betul. Gitu kan. Kritis itu critical thinking, berpikir kritis, mempertanyakan gitu kan. Yang nggak boleh kan apatis, meragukan bodoh amat. Kalau mahasiswa masih kritis, masih skeptis, berarti saya bilang bukan Indonesia gelap, Indonesia terang. Karena masih ada mahasiswa yang kritis. Betul. Dan skeptis. Berarti saya berpikir sebaliknya. Kontrario, bahwasanya di dalam Indonesia gelap ternyata masih ada yang terang. Apa itu? Ya suara-suara mahasiswa, suara-suara anak muda yang berpikir reaktif, berpikir mengkritisi kebijakan negaranya di mana dia tinggal. Itu kalau saya melihat kan sebenarnya sinis saja. Itu kan ungkapan sinis dan tidak mempunyai akibat. Katakan saja akibat hukum tertentu sebenarnya buat kepemerintahan atau seterusnya kan tidak. Dan itu harus dimiliki anak muda. Makanya kemarin kebetulan anak saya juga lagi kuliah semester 2 Fakultas Hukum Unpad Pajajaran. Ketika demo kemarin terkait dengan RUU TNI, saya tanya, "Kak, kamu demo nggak?"
Enggak kak, ayah lagi ada kelas. Oh, lain kali kamu demo ya. Seru ya, seru banget nih. Mendukung ya, Jadi, ayahnya mendukung. Ya, karena saya berpikir anak muda itu bukan hanya belajar di kelas, Betul. di jalanan itu tempat kamu juga. Betul. Karena apa? Kamu pada akhirnya tadi Caca nanya, apa ini saya apa moto saya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Buat apa kamu bikin pinter diri kamu sendiri tapi kalau tidak bermanfaat? Kamu bermanfaat suaramu, bukan di kelas dengan pulpenmu, saya bilang gitu. Jadi kembali lagi tadi Indonesia gelap kabur aja dulu itu luapan apa skeptis dan kritis dari anak-anak muda gitu kan, dengan menggunakan fasilitas internet kan gitu, media sosial. Betul. yang memang Lagi masif banget sekarang ya. Tidak bisa kita hindarkan kan. Betul. Dan saya pikir tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Saya pikir karena ini ya kita sudah sama-sama dewasa. Saya pikir seperti itu. Yang berikutnya terkait dengan persentase lulusan. Ya, jadi gini, jangankan bicara persentase lulusan mahasiswa SMA dan seterusnya. Kita bernegara ini tujuannya apa sih? Kan ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini kebetulan saya dosen Fakultas Hukum. Landasan berpijaknya tentu saja konstitusi. Betul. Cuman 2 tujuan negara Indonesia dibentuk, atau negara-negara lain pun sama. Tujuannya pasti cuma 2. Social welfare, kesejahteraan masyarakatnya. Yang kedua adalah social protection, perlindungan bagi masyarakatnya. Kalau 2 ini terpenuhi, saya pikir anak muda sebagai bagian dari perwakilan masyarakat nggak bakal bikin tek yang aneh-aneh atau apalah. Yang penting kesejahteraan. Apa itu kesejahteraan? Kesejahteraan nggak usah pusing-pusing. Kemarin saya dampingi mahasiswa saya KKN dekat di Kelurahan Mekarsari, Tambun Utara. Oh, saya juga KKN di situ. Di situ ya? Iya. Di atas kita lagi saya kasih lagi penyuluhan pada masyarakat terkait dengan pidana pemilu. Di bawah kelurahan itu ada ruang pertemuan. Itu dihadiri ibu-ibu yang anaknya stunting. 40 orang anak di Kelurahan Mekarsari sana. Oh iya betul Pak, stunting betul. Kekurangan gizi. Caca bayangkan coba. Bekasi sama pusat pemerintahan Jakarta itu paling berapa kilometer? Sangat Ya dekat. kan, paling 10 kilometer. Iya. Tapi masih ada yang stunting. Kita nggak usah ngomong yang di Papua, yang di mana-mana. Terus di mana kesejahteraan buat masyarakat ya ketika negara itu ada? Tuh, contoh yang paling gampang lah. Nggak usah terkait makan gratis dulu. Yang stuntingnya aja yang masih kecil nggak diurusin. Seperti itu ya. Yang kedua mengenai social protection, perlindungan bagi masyarakatnya. Negara memberikan rasa aman nggak kepada masyarakatnya? Masih sering kita dengar ketidakadilan. Katakan saya seperti ketidakadilan dalam hal apa? Katakan saya dalam dunia hukum ketidakadilan. Betul. Dalam treatment dalam dunia hukum. Ya. Dalam penegakan hukumnya gitu ya. Equality before the law, persamaan di depan hukum. Persamaan di depan hukum. Dulu kita sering mendengar tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sekarang berkembang lagi. Tajam ketidak yang berkuasa, tumpul kepada yang berkuasa. Kan gitu kan? Betul. Dulu hukum digunakan sebagai alat, saya pakai teorinya Roscoe, Law as a Tool of Social Engineering. Dulu hukum digunakan sebagai alat untuk membebaskan orang. Dengan dia punya akses, dengan punya uang dan seterusnya. Kan gitu dulu. Betul. Sekarang sebaliknya, untuk menghukum orang. Justru dijadikan senjata ya Pak? Katakan walaupun ini masih dalam proses pengadilan, katakan saja misalnya dalam kasus Tom Lembong misalnya, saya katakan bagaimana mungkin misalnya proses ini sampai ke kejaksaan dijadikan tersangka bahkan terdakwa dalam proses pengadilan tipikor terkait dengan kebijakan seorang menteri. Saya menyorotnya dari sisi hukum pidana, katakan kebetulan saya dosen pidana. Agak menurut saya bukan prematur, agak janggal gitu. Oke, jadi ini yang yang mendasari bahwasanya saya pikir anak muda, betul memang anak muda kalau diperkecil lagi mahasiswa jumlahnya minoritas. Kan gitu. Betul. Jumlah minoritas. Harusnya kan tidak ada perbedaan minoritas mayoritas. Kalau dia menyuarakan kebenaran, apa salahnya? Apa salahnya? Kan ada dalil kulil haqqo walau kana murron.
katakanlah walau itu pahit. Ya, yang dengar juga itu kan sebenarnya buat yang dengar. Yeah. Katakanlah kalau pahitnya itu mengandung kebenaran, ya kan tidak perlu direspon secara negatif. Saya pikir seperti itu, Caca. Oke. Jadi dengan tadi kita highlight ke yang ini ya, respon pemerintah ya Pak. Respon pemerintah tuh itu sebenarnya kan sarkasme dari para mahasiswa dan Gen Z dan milenial ya Pak ya. Sebenarnya yang seharusnya nggak perlu ditanggapi terlalu serius ya Pak. Kalau yang waktu itu saya juga pernah nonton podcastnya Prof Mahfud ya, Prof Mahfud MD. Prof Mahfud MD kebetulan juga ini memberikan pendapat yang sama seperti Bapak. Pemerintah tuh nggak perlu terlalu serius menanggapi mahasiswa yang idealisme, karena sejatinya percuma kalau mahasiswanya tuh nggak kritis gitu. Terus juga universitas itu ya digunakan untuk menampung anak-anak yang kritis gitu Pak, karena sejatinya ya universitas itu jangan dijadikan menara gading aja. Dari luar tuh jangan indah aja, tapi dalamnya tuh kosong gitu. Kita lanjut lagi apa ya? Kita lanjut lagi ke masalah yang revisi UU TNI. Nah, tadi kan kita udah membahas Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Nah, setelah selesai tuh polemik-polemik itu, muncul lagi dari munculnya RUU TNI yang baru dengan menambahkan ini ya Pak, menambahkan 16 tempat ya kalau nggak salah ya, 16 tempat di mana TNI bisa menempati posisi tersebut. Di situ masyarakat milenial dan Gen Z menanggapinya ya secara negatif justru Pak, secara negatif, dengan takutnya kembali lagi ke tahun 98 gitu Pak. Dengan Bapak yang pernah ada di posisi 98 pasti tahu gimana kondisinya dulu yang namanya masih ABRI ya Pak ya, masih ABRI. Kan itu di fungsi ABRI itu aktif waktu itu tahun 98, itu juga gabungan bareng Polri ya Pak. Jadi Polri dan ABRI itu punya peran yang sangat signifikan tahun 98. Menurut Bapak gimana mengenai revisi UU TNI? Oke. Ya tentu saja sebenarnya kan bukan sekedar materi atau submateri atau substansi daripada RUU TNI kan. Cuman kan proses dibuatnya RUU TNI ini yang menjadi polemik. Betul. Dibuatlah rancangan undang itu di rapatnya di hotel dan seterusnya. Yang katakan saja di satu sisi tadi di awal dibilang ada efisiensi, tapi gitu kan? Iya. Efisiensi. Tapi kalau rapatnya di hotel ya udah ketahuan tuh kan bayarnya berapa. Aduh. Lagi pula saya baru dengar juga kalau ada suatu proses pembentukan undang-undang di hotel gitu. Masih banyak ada kampus Bayangkara, kampus-kampus yang lain kan masih bisa digunakan untuk pembuatan naskah akademik, undang-undang atau apa. Katakan kalau memang itu rapat untuk DPR, tentu saja di DPR kan gitu. Jadi itu dari sisi proses pembuatan undang-undangnya. Adapun isinya ya kalau yang makin dipertanyakan kan kalau dibuatnya saja diam-diam, ya tentu saja isinya jangan-jangan ada hal-hal yang disembunyikan dan seterusnya. Itu kan menjadi kecurigaan. Dan terlepas isinya jadi bertentangan atau tidak sesuai dengan amanah reformasi pada masa lalu gitu kan. Sekarang belum dibuka semuanya gitu. Jadi katakan saja misalnya TNI aktif bisa menduduki jabatan-jabatan strategis. Secara impact tentu saja kan konflik of interest. Bagaimana misalnya seorang jenderal misalnya menduduki satu posisi BUMN katakan gitu kan. Kemudian kena perkara tindak pidana korupsi misalnya. Ya bagaimana kan penyelesaian? Nanti kan ada konflik of interest. Betul. Nanti juga kan kalau misalnya TNI itu kan nanti sidangnya tertutup Pak, padahal kan harusnya terbuka. Artinya dia bisa sidangnya itu sidang militer karena ada undang-undang militer kan gitu. Betul. Yang ingin saya katakan adalah bukan hanya RUU TNI gitu kan. Yang menjadi prioritas sebenarnya kan rancangan undang-undang perampasan aset. Itu justru yang sebenarnya menjadi prioritas, tapi sampai sekarang masih jalan di tempat. Lambat. Nah, ini kan yang dibutuhkan sebenarnya. Kalau menggunakan data terakhir misalnya hasil dari korupsi itu 42 triliun, 42, sekian triliun. Yang dikembalikan ke negara cuma 3 triliun. Berarti kalau di persentase sekitar 7,2% hilangnya dengan tanpa menggunakan undang-undang perampasan aset. Gitu. Jadi dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan gitu kan,
eh, memang kurang kurang transparan, kurang akuntabel, Betul. dan tidak berpihak pada penegakan hukum yang Betul. sebagaimana yang dicita-citakan kan gitu. Citakan siapa? Iya. Cita-citakan para pendahulu dan para kita terutama mahasiswa. Saya Iya. pernah jadi mahasiswa Iya. juga kan gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan semuanya ini keresahan yang dialami oleh anak-anak muda, mahasiswa terutama. Kan tadi saya bilang pekerjaan sulit. Betul. Pekerjaan sulit itu kembali lagi ke ekonomi. Ekonomi per hari ini ini apa yang disampaikan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani tadi saya dengar saya baca di berita, kita hutang kita 250 triliun yang harus dibayarkan sekarang. Wah. Sementara defisit anggaran kita 100,4 triliun. Sangat banyak sekali. Jadi defisitnya 104 triliun, bayar hutangnya 250 triliun. Jadi kalau Caca dapat uang 250 ribu, pengeluaran Caca 250 ribu untuk beli make up, bedak segala macam. Tapi Caca baru cuma punya uang 100 ribu. Bagaimana? Besar pasak daripada tiang. Betul. Jadi perekonomian kita, saya biarpun saya orang fakultas hukum, tapi saya melihat perekonomian karena hukum itu lekat dengan ekonomi. Perekonomian kita sejak tahun 2014 gitu ya. Utang kita 2.100 triliun. 2014, 10 tahun yang lalu. Sekarang hutang kita 8.700 triliun. Bertambah terus setiap tahunnya, dan Pak. bertambah tiap bulan. Karena kita mesti bayar bunga dan seterusnya. Kan gitu kan? Nah, pekerjaan itu bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bergantung pada proses hal-hal yang lain, antara lain permasalahan hukum. Contohnya investasi misalnya, investasi asing. Kita tidak bisa mengharapkan dari anggaran APBN atau pembayaran pajak. Betul. Tapi juga yang paling penting adalah kita ada investor dari luar ke Indonesia. Betul. Masalahnya karena penegakan hukum kita lemah, masih ada suap menyuap, Betul. masih ada premanisme dan seterusnya gitu ya. Mengakibatkan investasi menurun. Investasi menurun, lingkup tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin ngecil. Akhirnya saya pikir memang sudah saatnya anak-anak muda, mahasiswa menyuarakan suara rakyat seperti ini. Itu yang saya bilang ke anak saya, Kak, tugasmu bukan hanya di kelas, tugasmu di jalanan tuh, karena masih ada teman-temanmu senior mahasiswa udah kuliah lulus 3 tahun masih jadi pengangguran. Di luar itu masih ada anak kecil, adik-adikmu yang ngamen gitu-gitu ya, Pak. Stunting. Kan gitu kan. Jadi apakah saya juga berpikir apatis? Tadi saya bilang tidak boleh apatis. Masalah bodoh kan. Yang harus dimiliki itu saya atau Caca dan teman-teman skeptis dan kritis. Betul. Gitu kan. Yang lucunya lagi Caca, saya ngomongnya jadi lebih banyak jawabnya. Gak apa-apa, Pak. Ada lagi kan direspon lagi. Iya. Emang apa yang sudah diberikan oleh mahasiswa, yang diberikan mereka kepada negara? Betul. Itu gitu, sangat kan? sering tersebut oleh pemerintah. Kamu bayar kuliah, itu emang nggak bayar pajak? Yang kamu setorkan itu, membayar SPP segala macam kan bayar ke kampus bayar pajak. Iya. Kamu beli makanan itu kan ada pajaknya. Betul. Itu yang sudah kamu berikan kepada negara, yang duduk-duduk di DPR, di pemerintahan seterusnya Makan uang pajak. itu kan makan uang pajak, uang kamu. Itu yang sudah kamu berikan. Jadi nggak usah nanya-nanya, yang harus kita tanyakan apa yang kamu lakukan terhadap pajak yang sudah kami bayarkan ke kamu. Iya. Kan itu kan? Betul. Kalau sekarang dulu kita mendengar korupsi itu miliaran atau puluhan miliar. Sekarang kita mendengar korupsi 300 triliun. 700 miliar, spektakuler. 3,1 triliun, hal yang lumrah sekarang. Iya. Iya kan? Dan sesuai indeks korupsi kita di dunia 37, peringkat ke-37. Termasuk yang paling rendah sekali tingkat korupsinya. Penegakan hukum terhadap permasalahan korupsinya. Jadi ya kalau terus-menerus ya saya sampaikan bisa panjang. Artinya saya orang lama lah katakan seperti itu yang juga aktif di dunia kampus dulu. Senang. Bahkan kalau perlu diteruskan tagar kabur aja dulu. Iya. Indonesia makin gelap atau bukan Indonesia gelap, Indonesia makin gelap. Pada akhirnya kan kita tidak pengen Indonesia gelap. Betul. Ya kan?
Cuman kita pingin gitu ya, kita pingin Indonesia terang gitu. Cuma kan harus transparan. Iya. Gitu kan? Betul, Pak. Jadi semuanya itu, dan harus yang paling utama adalah karena saya dosen hukum kembali lagi, tentu saja penegakan hukum salah satu alat untuk merekayasa masyarakat sehingga masyarakat maju kualitas hidupnya. Itu antara lain. Betul. Tadi yang Bapak bilang tuh semua regulasi, hukum, dan ekonomi itu berkesinambungan ya Pak ya. Saya juga baca tuh kan, kebetulan saya juga aktif di X ya Pak ya, di Twitter tuh. Nah rata-rata para aktivis-aktivis dari mahasiswa Gen Z misalnya tuh munculnya di situ Pak, banyak muncul di situ. Saya ada baca jadi dia itu kerja Pak. Dia itu kerja tapi kerjanya tuh remote di luar negeri. Betul kata Bapak. Regulasi itu memengaruhi ekonomi. Jadi dia itu di layoff Pak, di layoff dari perusahaan yang di luar negeri. Saya lupa itu antara di Amerika atau di Australia. Itu dia di layoff karena Indonesia dikhawatirkan menjadi negara militer. Seperti itu. Wah waktu itu saya melihatnya, wah ini gawat gitu. Karena yang terjadi itu saya baca nggak cuma satu orang, sekitar 1-5 orang waktu itu saya baca di hari orang mahasiswa demo-demo seperti itu Pak. Memang dampaknya sangat ini ya, apalagi untuk masyarakat. Tadi Bapak bilang masyarakat menengah dan masyarakat ke bawah. Kalau untuk masyarakat atas sepertinya ya seperti mereka tutup kuping Pak. Tutup kuping, kayaknya nggak ada pengaruhnya nih sama hidup saya, jadi saya nggak usah bersuara gitu. Padahal sebenarnya suara seluruh masyarakat itu sangat berpengaruh ya Pak. Jadi kita langsung aja Pak, tadi balik lagi, kan kita barusan bahas tentang yang RUU revisi UU TNI. Muncul lagi Pak UU Polri. UU Polri itu bagaimana Pak menurut Bapak yang UU Polri itu? Ya, baik undang-undang rancangan undang-undang TNI, RUU Polri dan seterusnya. Tadi saya bilang, kalau mengenai substansi materi, pasti pembentuk undang-undang bikin yang terbaik. Betul. Kan gitu kan? Iya. Tapi proses pembuatan suatu rancangan undang-undang kan harus sedemikian rupa dibuat secara transparan, disampaikan kepada masyarakat, civil society, kampus dan seterusnya, sehingga bisa memberikan kritik-kritik dan masukan-masukan terhadap suatu undang-undang yang sedang dibuat. Kan yang paling penting itu. Betul. Nah, saya ya karena ini juga masih tertutup, jadi saya juga belum bisa mengomentari mengenai rancangan RUU Polri, kan gitu kan. Saya berpikir begini, contoh lah pembuatan yang undang-undang yang lain, misalnya undang-undang politik, undang-undang pemilu misalnya. Selalu saya suka waktu itu saya jadi pembicara di satu seminar, saya bilang tidak ada orang mau menjerat lehernya sendiri. Tidak ada orang membunuh diri, kan gitu kan. Sebagai contoh misalnya, undang-undang pemilu misalnya saya bilang, yang sampai sekarang menjadi kontroversi terus-menerus kan. Di situ misalnya disebutkan, yang bisa kena money politik adalah orang yang sedang mencalonkan atau tim sukses yang terdaftar di KPU. Ini misalnya saya ambil contoh, yang terdaftar di KPU, tim sukses. Berarti kan berpikir sebaliknya, yang tim sukses yang tidak terdaftar berarti tidak sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pidana, pertanggungjawaban pidana, kan gitu kan? Betul. Nah sekarang tim suksesnya pinter dong. Dia suruhlah Caca kan tim melati, tim mawar gitu kan, yang tidak masuk kualifikasi perbuatan pidana sebagai pihak yang melakukan money politik. Kan begitu kan? Betul. Karena tidak kena. Dan saya berpikir, tapi mungkin bukan di Indonesia kali ya, di negara yang lain gitu. Saya pikir anggota legislatif dan seterusnya, dan ini cerita dari anggota legislatif menggunakan money politik, gitu kan? Karena kalau tidak money politik, dikasih sembako, dikasih kerudung, dikasih amplop, mana mau dia milih? Katanya begitu, ini kata yang terpilih kan gitu. Bukan di Indonesia, di negara sana, Zimbabwe. Nah itu saya bilang tidak ada orang mau menjerat lehernya. Jadi kembali lagi, pembentuk undang-undang juga berpikir seperti itu. Jadi pertarungannya adalah pertarungan ideologis. Sama seperti undang-undang Polri, undang-undang TNI, undang-undang manapun ada pertarungan ideologis, siapa yang membuatnya, ada kepentingan apa mereka membuatnya. Itulah yang selalu saya sampaikan. Sering disalahartikan, salah misalnya kriminalisasi. Yang benar adalah over kriminalisasi. Kriminalisasi itu pembentukan undang-undang. Ini mahasiswa fakultas hukum jangan salah nih, atau penegak hukum.
terjadi kriminalisasi. Kriminalisasi itu pembentukan peraturan perundang-undangan. Iya. Yang tidak boleh adalah over kriminalisasi. Kriminalisasi. Gitu kan, baik dalam pembentukan undang-undang maupun dalam pelaksanaan terhadap suatu undang-undang, kayak gitu. Oke Pak, ini pertanyaan dari anak-anak Fakultas Hukum. Tadi kan Bapak juga udah bahas mengenai Indonesia Emas 2045 Pak. Nah, tadi Bapak juga bilang Indonesia Emas 2045 itu harus yang masyarakatnya Kelas menengahnya 80%. 80%. Nah, dari pandangan Bapak nih sekarang, apakah Indonesia bisa Pak 2045, pas 2045 itu menjadi benar-benar emas dengan keadaan yang seperti ini? Terus yang kemarin juga saham Indonesia turun anjlok ya. Dolar juga naik sekarang 16.000 Pak. Gimana Pak? Apakah bisa Indonesia emas? Ya, bisa kalau Caca jadi presiden. Masya Allah. Amin. Jadi gak apa-apa gini, Pak. Saya mau menjawabnya, saya tidak ingin mendahului Tuhan, gitu ya. Tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa anak muda. Kabur aja dulu, Indonesia gelap. Kalau kondisinya masih seperti ini, gitu ya, tingkat menengah 2 tahun yang lalu 21%, sekarang 17%, secara hitungan matematis, tentu saja tidak mungkin kan? Betul. Harusnya kan trennya grafik itu kan semakin lama semakin naik ke angka 80%. Nah ini makin kesini kok makin turun, jangan-jangan cuma 1% atau itu. Jadi pertanyaannya adalah apakah saya yakin atau tidak Indonesia emas? Keyakinan itu dibangun oleh fakta, bukan oleh pandangan subjektif. Kalau subjektif saya belum bisa. Kalau dalam kondisi ekonomi, politik, hukum semodel ini semacam ini agak sulit gitu ya. Tapi tadi saya sampaikan kita tidak boleh jadi orang yang apatis. Masa bodoh. Mudah-mudahan dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini justru mempercepat Indonesia Emas 2045. Makanya jangan dibungkam. Dan direspon dengan positif. Apa direspon dengan positif? Ajak dialog. Efisiensi juga, tapi ya kabinetnya jangan gemuk-gemuk dong, kan gitu kan, katanya mau efisiensi gitu kan. Berikan keyakinan kepada masyarakat bahwasanya pekerjaan pemerintah berkompetensi, mempunyai kompetensi, mempunyai kapasitas gitu kan. Kalau kompetensinya oke, kapasitasnya oke, dan memang itu yang sejalan dengan keinginan masyarakat, gitu kan, bukan sejalan dengan keinginan katakan saja ngasih makan anak gratis gitu kan. Tapi di sisi lain bapaknya ketakutan kalau mau di PHK. Belum lama kita mendengarkan ribuan orang di PHK banyak sekali Pak. Jadi saya pikir tidak bisa diam pemerintah gitu kan, semuanya gitu kan. Jadi menurut saya harus berpikir positif ya, tapi juga harus berpikir kritis. Jadi ya kesimpulannya adalah menurut saya kalau dengan kondisi sekarang saya tidak yakin Indonesia emas. Tapi kalau dibantu oleh mahasiswa, direspon apa yang dilakukan mahasiswa dan teman-teman anak muda ini tadi Indonesia kabur dulu, Indonesia gelap, direspon dengan positif, saya yakin ini akan sebaliknya akan berhasil Indonesia emas. Semoga 2045 menjadi signifikan ya Pak grafiknya. Terus juga ini Pak, kan kita itu minim sekali minat literasi Pak. Ya. Minim sekali minat literasi, rata-rata yang banyak literasi itu ya anak-anak kayak kita kuliahan gitu ya. Padahal sedangkan tadi saya sebutkan persentasenya 20%. Ya. Gimana Pak cara Bapak untuk meningkatkan minat literasi ini ke anak-anak muda? Caca tahu nggak negara yang paling masyarakatnya jumlah masyarakatnya paling pintar di dunia? Tahu nggak? Cina dan Iran. Kenapa mereka termasuk negara yang paling pintar masyarakatnya? Karena literasinya bagus. Jadi kenapa literasinya bagus? Karena gadget, handphone dan seterusnya. Di Cina tidak ada Twitter. Di Iran negara yang ketat terhadap penggunaan internet dan seterusnya. Akhirnya mereka larinya ke buku. Bosan gitu ya Pak? Iya, kan? Lari ke buku. Tidak ada orang baca buku itu merugikan. Saya sebagai dosen katakan saja, gini, kalau
paling gampang bikin makalah mahasiswa, bikin artikel dosen nih untuk penelitian dan seterusnya. Kan ambil sekarang, zaman sekarang. Kita cuma pakai jempol aja malam-malam sudah ada, selesai. Saya bikin artikel semalam juga jadi 15 halaman. Bikin buku paling cuma 2 minggu pun jadi satu buku. Kalau dulu kita mesti ke pasar Senen tuh beli buku di Lewaan. Karena sudah tidak terbit lagi. Baca buku karena tidak ada internet. Tapi kualitasnya beda. Dengan ngelihat potongan-potongan tulisan orang kita masukin ke tulisan kita. Jadi menurut saya literasi kita sangat kurang. Gitu ya. Nah, makanya, dan itu dimulai dari mana? Bukan dari kampus, dari rumah. Contoh saya di rumah saya. Buku itu adalah jendela dunia. Betul. Menurut saya. Maka di rumah itu tidak boleh ada buku itu di lantai. Harus ditaruh Harus di tempat di atas. Saya nggak ada alasan anak saya mau baca komik sekalipun, cerpen sekalipun, itu nggak boleh ditaruh di lantai. Karena itu jendela dunia. Kamu bisa buka hasanah dunia itu dari buku. Nah, dari rumah orang tuanya sudah mengajarkan disiplin penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dari buku. Yang kedua, ini contoh saya aja ya. Anak saya itu nabung beli untuk bisa beli buku, terutama novel. Iya. Novel itu negatif. Oh tidak. Novel komik itu di rumah untuk novel aja itu 2 lemari. Keren banget, Pak. Kenapa? Baca novel komik saja yang ada gambar-gambarnya itu meningkatkan imajinasi anak. Betul. Jadi kreatif. Iya kan? Imajinasi itu awal daripada mimpi. Mimpi itu adalah awal daripada kesuksesan. Jadi tidak boleh kita mematikan imajinasi anak, termasuk mahasiswa sekarang. Jangan kebanyakan main handphone. Nggak usah nggak usah jauh-jauh. Saya lihat anak saya mau ujian besok mau UAS, UTS atau UAS. Ambil baca buku, sampingnya handphone. Jadi handphone 5 menit, buku 5 menit. Saya marahin gitu kan. Kamu alasannya ada. Ini lagi baca pelajaran ya soalnya di pelajaran atau IG atau Facebook saya bilang gitu. Scroll TikTok sekarang, Pak. Gitu ya TikTok. Jadi menurut saya kalau kamu mau maju semua, baca buku yang banyak gitu kan. Ya memang, dan saya memang senang baca buku juga gitu. Jadi istri saya juga senang baca buku gitu ya. Jadi lingkungannya harus disupport dan disupport untuk ke arah baca buku. Dan jangan salah kan, Bayangkara perpustakaannya luar biasa. Iya. Saya udah beberapa perpustakaan universitas lain. Saya pikir Bayangkara termasuk yang the best untuk perpustakaannya. Artinya kampus sudah memberikan fasilitas untuk itu. Fasilitas. Tinggal mahasiswanya nih. Mau nggak ke perpus gitu baca. Jangan kebanyak. Karena memang ilmu yang paling banyak adalah dari buku. Bukan dari internet. Iya. Saya meyakini itu. Karena juga gitu, Pak. Saya pribadi lebih nyaman baca di hard copy daripada soft copy karena soft copy pusing ya. Pusing dan merusak mata juga. Iya, merusak mata. Terus mungkin ini terakhir, Pak. Terakhir. Ini tadi sekedar intermezzo aja nih, Pak, intermezzo. Nah, yang terakhir mungkin ini, Pak. Kemarin kan juga sempat setelah dari disahkannya UU TNI itu kantor Tempo ya dikirimi kepala babi sama potongan tikus. Tuh. Itu kan sama banget ya kayak yang dilakukan dulu pas tahun 98 ancaman-ancaman kepada jurnalis ya, Pak. Nah, itu kan jadinya wah, makin jauh nih Indonesia emas kalau dengan adanya UU TNI orang semakin berani seperti itu menganggapnya bahwa wah, jurnalis dimatikan lagi nih pikiran dan mulutnya. Bagaimana, Pak, tanggapan atas itu? Tempo itu adalah salah satu media massa ya. Dulu konvensional, sekarang juga internet kan gitu kan. Media itu adalah salah satu social control di samping mahasiswa, kaum intelektual dan seterusnya. Jadi kalau ada orang takut dengan media sebagai social control gitu kan, dengan mengirimkan benda yang nggak pantas gitu ya, berarti orang itu tidak berpikir masih zaman primitif. Kalau saya berpikir primitif, sekarang tidak ada orang, kalau semua orang memuji-muji, misalnya kamu dipuji-puji sama pacarmu gitu kan. Padahal misalnya bedak kamu sebelah kirinya beda sama sebelah kanan. Tapi kata pacarmu kamu tetap dibilang cantik misalnya.
berarti kan memuji yang tidak konstruktif. Iya. Mungkin di depan dia cantik, tapi ketika kamu kuliah, kamu dibilang orang gila kan sama teman-temannya kan. Jadi tidak bisa memuji-muji terus. Kan gitu kan. Betul, Pak. Kritik itu penting. Kritik itu penting. Terus kalau ama yang kritik ya tidak perlu merespon dengan emosional, dengan segala apa yang tidak perlu lah. Jadi menurut saya yang mengirimkan itu orang primitif, yang harusnya hidup bukan masa sebelum reformasi, hidupnya zaman purbakala. Jadi dia nggak paham perkembangan zaman gitu ya, sosial kontrol dan seterusnya. Saya pikir itu. Iya, padahal kan yang namanya kritik itu untuk membangun ya Pak sebenarnya. Kritik itu untuk membangun, apalagi kritiknya bukan kritik buruk aja, tetap ada saran yang harus dilakukan gitu ya Pak ya. Terus paling ini Pak, sebelum kita menutup podcast kita nih kali ini, saya mau nanya nih, rekomendasi buku dari Bapak. Saya juga sebenarnya suka baca buku Pak. Saya juga baca buku, kalau Bapak suka Atomic Habit, saya suka banget buku itu. Ada bukunya Paulo Coelho kalau Bapak tahu. Ada nggak Pak rekomendasi buku dari Bapak yang bagus nih untuk mahasiswa selain buku hukum ya Pak ya? Selain kayak mereka udah enak juga Pak buku-buku hukum gitu. Buku saya ada 12. Jurnal saya internasional maupun nasional sekitar 32. Buku yang saya rekomendasikan gak usah buku yang berat-berat. Novel John Grisham. John Grisham, apa tuh Pak judulnya? Semua novel-novelnya bagus semua. Bagus semua. Kalau novel, bahkan kalau kebanyakan kan novelnya itu dibuat film. Iya. The Firm, A Few Good Men. Iya. Rainmaker. Itu kalau dibuat film Hollywood itu selalu jadi box office. Maka oke lah. Saya kalau mahasiswa fakultas hukum misalnya beli novel John Grisham. Saya punya lengkap semua novel John Grisham dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Fans berat. Iya, karena apa? Dimulailah dari buku yang ringan-ringan. Iya. Ya, Pak, saya nggak perlu beli bukunya. Kalau nonton filmnya aja The Firm, Few Good Men segala macam, ya nggak masalah juga kan. Ada orang yang nggak suka buku. Iya. Biasanya kalau sudah nonton film itu, dia akan penasaran untuk baca novelnya. Iya, betul. Kan gitu kan? Betul. Ya kayak misalnya Caca, ada novel yang buat film kan? Iya, banyak kayaknya Pak. nggak seseru novelnya gitu kan? Iya benar Pak, saya juga gitu. Ya kan? Karena ada yang suka justru lebih nikmat itu baca novelnya ketimbang film, karena berbeda dengan apa yang ada di novel. Gak sesuai kan? ekspektasi gitu. Jadi itu saran saya John Grisham. Oke, ini karena sebenarnya belum sejam Pak, tapi karena sudah menjawab semua pertanyaan. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk di acara kecil-kecilan kita nih podcast. Mungkin nanti ya untuk kastrat selanjutnya. Untuk lanjutin ini ya sebagai proker kalian. Kita tutup aja. Makasih banyak ya Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Lambai Pak ke kamera Pak. Oke.